Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Di petang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab buku Al-Fiqh Al-Muyassar, dan kita sudah sampai di pembahasan tentang bab zakat. Dan di petang hari ini insyaallah kita masuk di bab yang kelima pada permasalahan zakat, yakni fi zakatil fitr, yakni tentang zakat fitri. Wa yuqalu laha, dan disebut juga dengan shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Ya. Walaupun sudah beberapa pekan kita sudah mulai praktek ya, sudah kita kerjakan zakatul fitr, tapi tidak masalah bagi kita untuk mempelajari pembahasan tentang zakatul fitr. Walaupun nanti lupa lagi ya, karena cuma setahun sekali dipraktekkan ya, zakatul fitr ini. Cuma setelah Ramadan, di akhir Ramadan. Wa fihi iddatu masailah, dan di dalam bab ini tentang zakat fitr ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Ada 5 masalah. Ada 5 masalah yang dibahas. Wa summiyat bidzalika, dan zakat ini disebut dengan zakatul fitr. Kenapa disebut dengan zakatul fitr? Li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena sungguhnya zakat fitr ini wajib hukumnya dengan sebab fitr, berbuka. Fitr itu artinya apa? Berbuka dari Ramadan. Maksudnya dia sudah tidak berpuasa Ramadan lagi. Jadi disebut zakatul fitr karena apa? Sudah kembali kepada kebiasaannya apa? Tidak berpuasa lagi seperti setiap hari di bulan Ramadan. Ya. Disebut zakatul fitr. Wala ta'alluqa laha bil mali, dan pada zakat fitr ini tidak ada kaitannya dengan harta, dengan mal. Tidak ada kaitannya, tidak terkait dengan harta. Tidak harus punya harta
nisabnya demikian tidak. Jadi hitungannya, patokannya yang menjadi acuan seseorang wajib zakat fitr bukan karena hartanya. Wa inna ma hiya muta'alliqatun bidzimmah, dan hanyalah zakat fitr ini tergantung dengan dhimmah, tanggungannya, dengan suatu tanggung jawab. Fahiya, maka zakat ini zakatun anin nafsi wal badani, zakat dari jiwa dan badan. Jadi yang dihitung apa? Karena ada sebuah badan, maka apa? Maka ada kewajiban zakat darinya. Bukan hartanya harus mencapai demikian sebagaimana zakat mal kemarin. Setiap ada jiwa yang dia tanggung, maka ada kewajiban bagi dia mengeluarkan zakatul fitr. Sehingga zakatul fitr ini apa? Disebut juga dengan zakatul badan, zakat badan. Zakatul badan. Kalau zakat mal itu yang kemarin sudah kita baca. Zakat mal dan zakat badan, zakat fitr ini. Kita masuk di al-mas'alatul ula, masalah yang pertama di dalam zakatul fitr, yakni fi hukmiha, tentang hukum zakat fitr dan wa dalil dzalik, dan dalil tentang hukum tersebut. Zakatul fitr wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitr ini hukumnya wajib atas setiap muslim. Hukumnya wajib atas setiap muslim. Sebagaimana zakat mal. Zakat mal ini juga wajib hukumnya dengan syarat, ya, dengan syarat. Syaratnya sudah kita sebutkan di pembahasan zakat mal. 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar ini berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, farada, telah memfardukan, shadaqatal fitri min Ramadan. Shadaqah karena berbuka dari bulan Ramadan, karena sudah selesai dari bulan Ramadan. Yakni mewajibkan shadaqatul fitr ini so'an min tamr, satu so' itu ukuran apa, takaran. Satu so' dari kurma atau satu so' dari syair, gandum. Mewajibkan kepada abdi wal hurri, atas seorang abdi, yakni hamba, budak, wal hurri ataupun dan orang merdeka, orang yang bukan budak, wal dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan, was saghiri wal kabiri, anak kecil maupun orang besar, minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim, dari kalangan orang-orang muslim. Maka apa? Zakatul fitr ini fardu, wajib hukumnya sebagaimana Nabi SAW telah mewajibkan. Tapi apa? Dengan minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim saja yang wajib, dikenai kewajiban. Jadi apa? Hukumnya zakatul fitr ini wajib. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha wa 'ala man tajib.
Syarat-syarat dari zakatul fitr, dan kepada siapa zakatul fitr ini wajib? Kepada siapa? Siapa yang harus mengeluarkan zakatul fitr? Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurin wa 'abdin li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma as-sabiqi. Zakatul fitr wajib atas setiap muslim, yang besar dan yang kecil, yang laki-laki dan yang perempuan, dia seorang budak ataupun orang yang merdeka, karena hadis Ibnu Umar yang telah lalu tadi. Ya, karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah lalu tadi. Jadi hukumnya zakatul fitr ini wajib. Wa yustahabbu, dan disunnahkan. Wa yustahabbu, disunnahkan ikhrajuha, mengeluarkan zakatul fitr anil janini, dari sebuah janin. Ya. Dari ketika ada seorang wanita yang dia sedang hamil, ya, maka disunnahkan mengeluarkan zakat fitr untuk si janin. Dari apa? Untuk si janin. Sunnah, disunnahkan, bukan wajib, tapi disunnahkan. Idza nufikhat fihi ar-ruh, apabila telah ditiupkan padanya itu ruh. Apabila telah ditiupkan pada janin itu ruh, maka apa? Ini yang disunnahkan. Wa huwa ma sara lahu arba'atu asyhurin. Yakni apa? Yang sudah ditiupkan ruh ini apa? Yakni pada janin yang memiliki usia 4 bulan. 4 bulan. Atau tepatnya berapa hari? 120 hari. Ya, tepatnya 120 hari. Karena kalau 4 bulan nanti kan ada yang 30 sama 31 ya. Jadi tidak tepat 120 ya. Karena hadisnya kan, hadis Ibnu Mas'ud itu kan 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa apa? Segumpal darah, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Setelah itu baru ditiupkan ruh. Jadi totalnya 120 hari. Setelah 120 hari baru ditiupkan ruh. Ya. Jadi tepatnya setelah 120 hari. Faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu kama thabata an Utsman wa ghairihi. Sungguh para salaf dulu mereka mengeluarkan zakat fitr dari janin. Ya, mengeluarkan zakat fitr karena janin tadi. Sebagaimana telah tetap sabata, telah tetap dari Utsman bin Affan dan yang selainnya dari kalangan para sahabat yang mereka mengeluarkan zakat fitr untuk janin yang berusia 120 hari lebih. 120 hari lebih. Disunnahkan, ya, tidak diwajibkan. Kemudian wajibu an yukhrijahu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin wa kadal abdu. Dan wajib agar dikeluarkan zakat fitr ini, agar apa? An yukhrijahu, agar dikeluarkan apa? Makanan ini, zakat fitr ini dari dirinya. Maksudnya karena dirinya. Seorang itu apa? Dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya. Dan juga wa amman, dari
orang-orang yang dia menanggung ada kewajiban menafkahinya. Ya. Jadi seseorang ada kewajiban mengeluarkan zakat fitr dari karena dirinya, untuk dirinya, dan juga dari orang-orang yang dia ada kewajiban menanggung nafkahnya, menafkahinya. Dia ada kewajiban menafkahinya. Jadi sebuah keluarga, maka misalnya seseorang, biasanya bapak, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, maka dia ada kewajiban mengeluarkan zakat karena dirinya, dari dirinya, dan juga dia ada kewajiban mengeluarkan dari untuk keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dari istrinya, dari anaknya, ataupun mungkin dari orang tuanya yang dia menanggungnya. Dia biasa menanggung kebutuhannya, maka dia mengeluarkan zakatnya. Min zaujatin au qaribin, dari kalangan istrinya ataupun keluarga dekatnya yang dia nanggung, dia sudah ada tanggungan kewajiban menafkahinya. Wa kada al-abdu, dan seperti itu juga seorang budak. Seorang budak. Fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Karena sungguhnya sedekah fitr atau zakatul fitr ini wajib atas tuannya. Apabila punya budak, maka tuannya ini ada kewajiban mengeluarkan zakat fitr karena memiliki budak. Budak ya, bukan pembantu ya, beda. Budak dengan pembantu itu beda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada zakat pada budak, tidak ada zakat pada budak kecuali zakat fitr. Ya, tidak ada zakat pada budak kecuali zakat fitri saja. Karena budak ini kan seperti harta bagi tuannya, harta bagi tuannya. Tidak ada zakat mal pada budak. Adanya zakat fitr saja. Wala tajibu, dan tidak wajib zakat fitr illa ala man fadola an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyatu fi yaumil aidi wa lailatihi ma yuaddi bihi al-fitr. Tidak ada kewajiban zakat fitri kecuali kepada orang-orang yang fadola an kutihi, yang berlebih dari makanan pokoknya, min kutihi, an kutihi. Kut itu makanan pokoknya. Jadi kewajiban zakat fitr ini cuma kepada mereka orang-orang yang memiliki kelebihan makanan pokoknya, dan juga kelebihan makanan pokok dari orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Maksudnya sebuah keluarga itu sudah cukup makanan pokoknya ini untuk menghidupinya di hari Id dan di malam Idnya. Ketika tersisa, berarti ada kewajiban zakat, ada kewajiban zakat fitr padanya. Ma yuaddi bihi al-fitr, yakni yang akan ditunaikan dengannya itu zakat fitr. Jadi ketika ada kelebihan makanan pokok, dan juga dalam mazhab Hambali disebutkan di sini wa hawaiju ad-daruriyah, yakni dan ada ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya daruriyah, darurat, ya, itu bisa terpenuhi dulu. Ketika dia punya beras banyak tapi dia bajunya kurang, pakaiannya
pakaiannya kurang tidak menutup aurat misalnya harus beli, ya dipenuhi dulu ini kebutuhan pokok ini, pakaiannya ini. Dengan menjual makan pokoknya misalnya berasnya dijual dulu untuk beli pakaian. Baru ketika sisa baru apa? Dibuat untuk zakat fitr. Ini menurut mazhab Hambali. Dan gambarannya jangan cuma ketika sisa makanan pokok saja ya. Ketika di rumah, ketika sisa beras saja ya. Karena sekarang banyak keluarga yang berasnya belinya cuma sekilo-sekilo saja. Tidak ada beras berarti yang sisa. Padahal di tabungan uangnya banyak kan. Iya, jangan dipikirkan cuma sisa makanan pokoknya saja. Kalau ada duit, ada uang yang sisa yang bisa dia belanjakan untuk beli makanan pokok, ya dia belanjakan uang itu untuk zakat fitr. Ya, untuk zakat fitr. Kalau ada uang, dia belanjakan untuk zakat bayar zakat fitr. Dia belikan beras kalau di negara kita belikan beras kemudian kita keluarkan untuk zakat fitr. Bukan yang dilihat berapa ada sisa beras tidak di rumah kita, bukan. Kemudian wa zakatul fitri la tajibu illa bi syartaini. Maka zakat fitri ini tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Zakat fitri tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-islamu. Syaratnya harus dia ini Islam, seorang muslim. Baik anak kecil itu atau keluarga yang menjadi tanggungannya, budaknya, itu harus seorang muslim. Fala tajibu 'alal kafir, maka tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Ya, tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Ini yang pertama, yakni al-Islam. Yang kedua, wujudu ma yafdulu an qutihi wa quti 'iyalihi wa hawaijihi al-asliyati fi yaumil 'id wa lailatihi. Syarat yang kedua, adanya yang tersisa, yang berlebih. Adanya yang berlebih dari makanan pokoknya, min qutihi wa quti 'iyali, dan makanan pokok untuk tanggungannya, anak-anaknya, istrinya dan yang lainnya. Dan kebutuhan-kebutuhan primernya, dan kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi di hari Id dan malam Idnya. Kalau dirasa sudah cukup kebutuhan kita, kemudian tersisa berlebih makanan pokok kita atau harta kita, maka ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakatul fitr. Jadi syarat zakatul fitr, syarat wajibnya ada dua tadi. Yang dia seorang muslim, yang kedua ada yang berlebih, yang tersisa dari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, masalah yang ketiga, yakni fi hikmati wujubiha, tentang hikmah kewajiban zakat fitr. Hikmahnya. Minal hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali. Di antara hikmah-hikmah pada kewajiban zakat fitr ma yali, apa yang akan datang berikut ini. Di antara hikmah-hikmah kewajiban zakat fitr. Al-ula, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, tadhirus shaim, yakni
pensucian orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan. Mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamih minal laghwi warrafathi. Jadi pembersihan, penyucian, pensucian atau penyucian? Pensucian. Mana saya? Pensucian orang-orang yang berpuasa, dari orang-orang yang berpuasa dari apa-apa yang mungkin terjadi. Qad waqa'a fihi fi siyami. Sesuatu yang terjadi pada orang tersebut, pada orang yang berpuasa, pada siamnya, pada puasanya. Yang memungkinkan ada sesuatu yang terjatuh padanya, pada orang tersebut yang berpuasa, di dalam siamnya ada sesuatu perbuatan yang mungkin mengurangi nilai puasanya. Minal lahwi warrafathi, yakni berupa al-lahwi, perbuatan yang sia-sia, warrafathi, dan ucapan yang keji, ucapan yang kotor, ucapan keji, ucapan kotor yang itu bisa mengurangi nilai puasa seseorang. Maka dengan zakatul fitr ini tadhiru, yakni membersihkannya, mensucikannya. Kemudian hikmah yang kedua, ighna'ul fuqara'i wal masakini anis su'ali fi yaumil 'aidi, yakni pencukupan kepada orang-orang fakir dan miskin. Anis su'ali, dari meminta-minta karena kurangan di hari Idnya. Jadi pencukupan kepada orang-orang fakir dan miskin dari meminta pada hari Id tersebut. Ketika sudah kita penuhi di malam Idnya, kita berikan zakat fitr di malam Idnya, maka hikmahnya dengan kita berikan di malam Idnya bisa bisa mencukupi para fakir dan miskin untuk makan mereka di hari Idnya, sehingga mereka tidak perlu meminta lagi. Wa idkhalu as-sururi alaihim, dan memasukkan kepada mereka kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka ketika diberi. Liyakuna al-'aidu yawma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama'i, agar Id itu menjadi hari kebahagiaan, yauma farahin wa sururin, hari kebahagiaan. Farah sama surur sama artinya. Untuk seluruh li jami'i fi'atil mujtama', untuk seluruh kelompok-kelompok masyarakat. Tidak cuma orang kaya saja yang bahagia di hari Id, orang-orang miskin pun bisa bahagia. Bisa bahagia dengan tercukupinya makan di hari-hari tersebut. Bahkan berlebih, bahkan bisa berlebih. Wadzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hal itu karena hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr dalam rangka tuhratan, membersihkan lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa,
dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang keji. Wa tu'matan, dan dalam rangka memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Ini hikmah yang kedua, agar mereka orang fakir dan miskin ini mereka bahagia, ya, bahagia tercukupi di hari Id sehingga mereka tanpa meminta-minta. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, hikmah tsalitsah, wa fiha, dan di dalam zakatul fitr ini izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi. Yakni pada zakatul fitr ini ada izhar, menampakkan syukur nikmat, ya, menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah kepada seorang hamba. Ya. Bi'ithmami siyami syahri ramadana wa qiyamihi, karena Allah telah menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan apa? Dan qiyamnya, salat tarawihnya dan salat tarawihnya. Allah sudah mudahkan bagi seorang hamba. Wa fi'li ma tayassara minal a'mali salihah fi hadzal syahril mubarak. Ya. Dan Allah memberikan kemudahan beramal soleh di bulan yang berkah ini, yakni bulan Ramadan. Jadi zakatul fitr hikmahnya apa? Padanya itu ada menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yakni karena Allah telah memudahkan bagi seorang hamba untuk menyempurnakan puasa Ramadan selama 1 bulan dan juga qiyamul lail, dan juga Allah mudahkan amal soleh yang lainnya, membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Allah mudahkan. Ini apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ini 3 hikmah dari kewajiban zakatul fitr. Kemudian masalah yang keempat. Kurang berapa menit? Masih lama ya? Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Miqdarul wajib wa mimma yukhraju. Ukuran wajib. Jadi ukuran zakat yang wajib dikeluarkan. Wa mimma yukhraju, dan di antara perkara yang dikeluarkan untuk zakat fitr. Apa saja yang dikeluarkan dalam zakat fitr? Barangnya itu apa saja yang boleh dikeluarkan untuk zakat fitr? Al-wajibu fi zakatil fitri, yang wajib pada zakatul fitr, yakni sa'un min ghalibi quti ahlil baladi, 1 sa' dari makanan pokok yang biasa, ghalibnya, ya, kebiasaan makanan pokoknya pada suatu negeri, baik berupa min burin, yakni au syairin, bur sama syair ini apa? Gandum, keduanya gandum halus dan gandum kasar. Au tamrin, atau kurma, au zabibin, yakni apa? Zabib apa? Apa? Kismis. Atau kismis, au akid, yakni keju, au aruzin, yakni beras,
au durrah, yakni apa, jagung atau berupa jagung. Au ghairi dzalika, atau yang selain itu dari makanan pokok suatu negeri. Ya. Kalau itu makanan itu menjadi makanan pokok suatu negeri, maka itu yang dikeluarkan untuk zakatul fitr. Li thubuti dzalika, karena tetapnya hal itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ahaditsis sahihati, dalam hadis-hadis yang sahih, ka hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim, sebagaimana hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang telah berlalu, ya, menyebutkan satu sok demikian, satu sok demikian. Ya. Jadi yang dikeluarkan apa? Berupa makanan pokok. Ya. Kalau di negeri kita berarti apa? Beras. Ya, kalau di Jogja khususnya berarti beras yang dikeluarkan. Satu sok beras. Satu sok itu berapa kilo? Kalau di sini berapa kilo? 2,5. Ya, nggak apa-apa, 2,5 kilo. Satu sok berarti menurut versi Tawang Sari 2,5 kilo gitu. Iya, karena untuk dikonversi ke apa, timbangan, dari takaran ke timbangan ini emang beda-beda, nanti ketemunya beda-beda. Ada di antara para ahli ilmu ada yang mengatakan 2,1 kilo, ada yang 2,4, ada yang bahkan memfatwakan 3 kilo. Ya, biar amannya 3 kilo. Ya, ya ini apa? Karena konversi dari takaran ke timbangan ini apa? Ya bisa berakibat beda seperti ini. Kemudian wayajuzu, dan boleh, antu'tiyal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahidin, dan boleh sebuah kelompok, sebuah jamaah, banyak manusia itu memberikan zakat fitrinya kepada seseorang saja. Ya, misalnya Tawang Sari ini apa, terkumpul beras, semuanya mengeluarkan zakat fitr. Ya. Kemudian diberikan satu orang saja yang menurut warga, menurut Taman Sari panitianya ini sangat miskin sekali. Boleh diberikan kepada satu orang saja. Jadi boleh zakat fitrinya sebuah kelompok, sebuah satu RT misalnya diberikan kepada seorang saja. Tidak ada apa, ukurannya harus diberikan kepada orang miskinnya cuma 10 kilo, enggak ada. Cuma setengahnya dari apa yang dikumpulkan, tidak ada. Jadi boleh zakat fitr yang terkumpul dari jamaah diberikan kepada satu orang saja. Ya, sedikit lagi. Wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'atin, dan boleh seseorang, satu orang, memberikan zakatnya kepada banyak orang. Jadi dia dan keluarganya mengeluarkan 10 kilo misalnya, dia berikan 2,5 ke tetangga sana, 2,5 karena tetangganya apa, miskin-miskin misalnya, tetangganya miskin-miskin, wah dia harus bagi zakat fitrinya ini kepada beberapa keluarga misalnya, atau 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, nggak apa-apa. Iya. Tidak ada ketentuannya. Iya. Yang jelas dia harus mengeluarkan makanan pokok dengan kadar ukuran kewajibannya bagi dia. Ketika satu orang berarti 1 sok atau 2,5 kilo. Kalau 2 orang berarti 5 kilo dan seterusnya. Itu yang dikeluarkan. Mau diberikan kepada berapa orang maka itu apa? Diperbolehkan. Itu saja mungkin. Insyaallah kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan di pertemuan di pekan depan. Kita selesaikan di pekan depan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.